Bacaan kita pada hari ini diambil dari Ayub 1 ayat 1-22. Kita baca artikelnya terlebih dahulu. Respon yang berbeda. Ada yang berbeda dengan respon keluarga Ibu Min ketika lansia 70 tahun itu harus kembali dirawat di rumah sakit. Anak-anaknya merespon dengan lebih tenang, bahkan dapat mendampingi Ibu Min dengan sangat baik. Respons berbeda mereka tunjukkan 2 tahun sebelumnya ketika Ibu Min juga dirawat di rumah sakit. Perubahan sikap hati mereka bahkan mampu menularkan semangat dan sukacita bagi para dokter dan perawat setiap kali mendatangi kamar Ibu Min. Keluarga ini pun bersyukur karena dapat memakai kesempatan dirawatnya orang tua mereka untuk dapat jadi berkat bagi orang lain. Ketika Allah izinkan Ayub mengalami tragedi kehidupan, ia memilih menghadapi semuanya itu dengan tetap memuji Allah dengan kesadaran penuh yang mungkin datang dari pengenalannya akan Allah. Masih dengan perkataan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Respon positif Ayub bahkan terlihat ketika istrinya menyuruh mengutuki Allah supaya ia dibinasakan oleh murka Allah. yakni dengan tegas menolak nasihat buruk tersebut. Sebagai ciptaan sekaligus umat Tuhan, perlu adanya kesediaan untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, entahkah untuk hal yang baik atau buruk. Dua orang dapat mengalami peristiwa yang sama, tapi respon yang muncul bisa sangat berbeda. Semuanya berpulang pada keputusan kita, yang didasari oleh pemahaman dan pengenalan kita akan Allah. Bagaimana respons kita terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi Tuhan izinkan terjadi? Respon terhadap peristiwa kehidupan menunjukkan tingkat pengenalan kita akan Allah. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia dapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis pada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Bertanyalah Tuhan pada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis pada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Dia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Suatu hari, ketika anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang, merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga.
Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku dapat memberitahukan hal ini pada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, anak Tuhan yang laki-laki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilanjanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini pada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Shalom saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas tentang Ayub. Ayub adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya saja iblis waktu itu tidak terima karena iblis berpendapat bahwa Ayub kan selamanya berkenan kalau Tuhan akan selalu lindungi. Nah, pada waktu itu Ayub minta izin bahwa dia akan mengambil daripada segala, iblis minta izin pada Tuhan akan mengambil daripada segala kepunyaan daripada Ayub, sehingga ketika Ayub itu tidak memiliki apa-apa, apakah Ayub tetap mencintai Tuhan, ya apa tidak? Nah, di dalam teks itu, di dalam Ayub teks ayat 1-22, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Jadi ada istilah anak-anak Allah. Nah, kata anak Allah di sini bisa merujuk kepada malaikat, bisa merujuk pada malaikat. Kata-kata anak-anak Allah tidak selalu merujuk pada Yesus Kristus. Kalau Yesus itu monogenes hoios, jadi anak Allah yang tunggal, itu adalah Yesus Kristus. Tetapi kalau malaikat bisa sebut anak Allah atau pemimpin gitu ya. Kemudian kalau orang-orang yang percaya di Yohanes 1 ayat 12 juga bisa disebut dengan anak Allah. Cuma bedanya anak Allah antara yang Yesus yang monogenes hoios di Yohanes 1 ayat 18 dengan anak Allah yang ada di Yohanes 1 ayat 12 itu adalah, kalau Yohanes 1 ayat 12 itu adalah mereka dicangkokkan gitu ya. Jadi bukan anak Allah yang asli, tapi dicangkokkan. Pengertiannya dalam bahasa aslinya seperti itu. Itu penjelasan tentang istilah anak-anak Allah yang berkumpul di Ayub pasal yang ke-1. Nah, yang lebih penting adalah begini. Pada waktu Ayub dicobai, itu yang Ayub alami itu adalah bertubi-tubi. Pencobaannya itu bertubi-tubi gitu ya. Contoh misalkan ya, yang pertama adalah hasil usahanya itu diambil. Hasil usahanya dalam hal ini adalah ternak, kambing, domba, dan lain sebagainya dia ambil. Kemudian dia rasanya bergerak di dalam bidang ekspedisi gitu ya. Karena ada onta, onta kan zaman dulu digunakan untuk pengangkutan. Itu juga diambil. Dan yang paling parah adalah Ayub itu sudah benar di hadapan Tuhan dalam pengertian dia sudah hidup saleh, tapi toh dia memulai anak 10 dan 10-10-nya itu diambil. Jadi ini adalah suatu hal yang ironis sekali gitu ya. Seringkali orang akan menanyakan, when bad things happen to a good people. Jadi kenapa kok orang-orang ini yang baik, dalam hal ini Ayub, itu diambil hartanya? Kenapa kok Tuhan itu berbuat hal-hal yang seolah-olah menyusahkan daripada kita gitu ya? Padahal kita sudah percaya. Kita sudah hidup benar. Nah, dari sini kita lihat bahwa apakah benar ketika orang itu diambil segala sesuatunya, itu orang tetap mencintai Tuhan, ya apa enggak? Dari sini kita dites seperti itu, ya. Jadi Ayub sekalipun Tuhan ambil daripada harta miliknya, anaknya, bahkan istrinya pun, kalau kita teruskan pada ayat yang kedua, pasal yang kedua,
itu tidak memiliki hati untuk mendukung daripada si Ayub, gitu ya. Jadi hal yang demikian itu adalah hal yang menyesakkan, karena ketika kondisi yang berat seharusnya seorang istri kan hadir di tengah-tengah kehidupan Ayub itu untuk menolong dia, untuk menguatkan dia. Tapi yang terjadi adalah Ayub disuruh mengutuki dirinya sendiri dan pergi. Itu yang terjadi. Jadi Ayub itu adalah orang yang benar-benar tertekan gitu ya. Nah, belum lagi kalau kita baca, kita teruskan, Ayub tidak hanya kehilangan daripada istrinya, tidak hanya kehilangan daripada anak-anaknya, tidak hanya kehilangan daripada harta bendanya, Ayub juga kehilangan daripada kesehatannya. Saudara, tidak ada satupun yang Tuhan tinggalkan untuk Ayub, gitu ya. Jadi memang benar, orang mungkin akan bertanya-tanya, kenapa kok penderitaan ini terjadi? Saudara, hal yang perlu kita ketahui adalah pada waktu kita mengikut Kristus, di Filipi 1 ayat 29, itu dikatakan begini, kepadamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga menderita bagi dia. Jadi penderitaan itu sesuai dengan iman Kristen itu adalah hal yang biasa. Hal yang bukan hal yang aneh. Kalau orang yang percaya itu akan mengalami penderitaan. Karena setiap kita yang sudah percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti akan mengalami godaan, pasti akan mengalami godaan daripada iblis yang membuat kita itu menderita. Nah, atau cobaan daripada iblis. Itu yang terjadi. Tetapi ingatlah satu hal yang penting, bahwa 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa. Ketika kamu mengalaminya, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi jangan khawatir, kalau Tuhan sudah berjanji, maka Dia pasti akan menepati. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada pencobaan-pencobaan yang kita alami, maka yakinlah satu hal, Tuhan akan menyertai kehidupanmu. Tuhan akan tetap beserta denganmu apapun yang terjadi. Kita sedang menderita, kita ingin dibantu sama orang lain, tapi tidak ada orang yang bantu kita. Kadang-kadang situasinya terbalik seperti itu. Saudara, saya ingin ceritakan suatu ilustrasi yang mungkin saudara-saudara pernah dengar, tapi tidak apa-apa, saya ceritakan lagi aja. Ilustrasi kepompong gitu ya. Saya kepompong di dalam telur gitu ya, dalam telur ini. Nah, ada satu orang yang adakan percobaan. Jadi pada waktu kepompong ini di dalam telur, dia itu akan struggle untuk kenapa kok ini tertekan ya. Nah, ketika dia menekan, ada orang kasihan, waduh, ini kepompongnya kasihan ini ya, menekan, kok rasanya susah payah gitu ya. Nah, ada satu orang itu mengalami percobaan, ada 2 telur, satunya itu dibantu buka pada waktu kepompongnya itu menggeliat gitu ya, dibantu buka. Yang satunya dibiarkan saja, kayak aneh menderita gitu. Sepintas lalu kita merasa bahwa wah, enak ya dibantu ya, seneng gitu ya. Nah, kita lihat yang tidak dibantu kepompongnya itu malah bisa terbang. Karena pada saat dia itu mengepakkan tangannya untuk di dalam cangkang itu ada aliran-aliran darah yang menguatkan daripada struktur tulangnya. Sehingga ketika dia lahir keluar daripada cangkang itu, dia benar-benar kuat dan punya kemampuan untuk terbang. Sedangkan yang dibantu, karena kenaan tidak berusaha keras, makanya yang terjadi adalah tidak punya aliran-aliran darah yang cukup kuat untuk membungkus daripada tiangnya ini. Yang terjadi adalah dia tidak bisa terbang. Itu yang terjadi. Jadi kita bisa tahu bahwa penderitaan-penderitaan yang dialami oleh manusia itu Tuhan tujukan untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Sekian daripada kita, renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.